Ini menarik sekali ya. Padahal lingkungan Habib dibesarkan itu adalah sebuah lingkungan yang bisa dibilang eksklusif, privilege, lingkungan hidup di mana ini para keturunan Nabi. Betul. Tetapi justru oleh ayahnya Habib keluar. Betul. Dan ketemu dengan orang lain yang berbeda agama, berbeda keyakinan denganmu. Sejak dini, sejak kecil. Sejak kecil. Nah, udah ngerti belum konsepnya waktu itu? Ngapain sih gue harus datang ke orang-orang Awalnya ini? tidak mengerti, entah kenapa harus melakukan itu. Belakangan ketika sudah mulai hidup dengan komunitas yang homogen dan eksklusif itu, bahkan salah paham. Salah pahamnya di? Karena ngapain melakukan itu, tidak seharusnya. Yang salah Kita paham seharusnya siapa? eksklusif, aku kepada ayahku. I see. Seharusnya kita hidup eksklusif. Karena akhirnya komunitas yang homogen itu melahirkan kesalahpahaman. Karena itu Ya karena kemudian aku bisa gini misalnya gini, ngapain kan kita mayoritas. Betul. Ngapain kita harus baik-baik sama minoritas? Betul. Please deh, kan Betul. gitu. Bahkan kan kehabiban itu ayah saya mendidiknya sebagai tanggung jawab, bukan sebagai privilege. Bahkan kecilnya saya itu tidak suka kepada diri saya sendiri sebagai Habib. Karena harus menjaga sikap sesuai dengan keteladanan yang dicontohkan Nabi Muhammad. Menjadi duta Nabi Muhammad di masyarakat dan lain sebagainya. Nah kemudian mulai itu ketika ketemu dengan lingkungan yang eksklusif, mulai kesalahpahaman terjadi. Itulah yang melahirkan aksi-aksi dalam tanda petik intoleransi. Misalnya Dalam diri Habib? Iya, terhadap komunitas Tionghoa kita melakukan aksi-aksi intoleransi. Kemudian kepada non-muslim kita melakukan aksi-aksi intoleransi. Bahkan kepada hewan-hewan yang kita anggap haram, kita melakukan aksi-aksi intoleransi. Kok bisa Beb? Kalau ketika dari kecil sebagai seorang keluarga yang terpandang, hidup dalam homogen, keturunan Nabi, kemudian dari kecil sudah ketemu dengan pastor, pendeta, tapi justru malah zigzag intoleransi itu karena merasa dalam diri sendiri, merasa ingin melawan gitu, ngapain harus bersama mereka? Iya, karena hidup itu kan soal dialektika ya, diskursus ya. Dan kata Nabi Muhammad tuh agama temanmu itu mempengaruhi agamamu. Ketika saya dididik di rumah, kemudian menjadi pribadi yang toleran. Ketika kemudian mulai keluar rumah, bertemu dengan masyarakat yang homogen dan eksklusif. Homogen lagi nih ya? Iya. Kemudian muncullah isunya bukan intoleransi sebenarnya. Isunya seolah-olah wah kesal kepada si A, si B, si C. Kemudian melakukan aksi-aksi yang tidak menyenangkan. Beb, jadi di-trigger kan. Iya, Beb. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Bayangkan udah dari rumah diajarkan toleransi sejak dini, tetapi ketika berkumpul lagi keluar dari rumah, bertemu dengan orang-orang yang bisa men-trigger intoleransi, Habib bisa berubah, tidak lagi menjadi seorang yang toleran di rumah. Jadi ngeri loh. Bukan cuman itu, Barosi, yang lebih parah. Dari lagi. rumah aja udah diajarin toleransi. Bukan, dari rahim. Kita lahir sebagai manusia yang penuh cinta kasih. Kita lahir sebagai manusia yang toleran. Nafakhtu fihi min ruhi, kata Al-Quran. Tubuh kita ini dari ruh Tuhan yang maha kasih. Semua kita itu dilahirkan dari ruh Tuhan yang penuh dengan toleransi. Karena itu gak ada tuh bayi Arema benci bayi Persebaya. Gak ada itu bayi Cina kesal sama bayi Arab gitu, iya kan? Cinta itu diciptakan dan dilahirkan oleh Tuhan dan rahim ibu kita. Sedangkan benci itu diajarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gak ada tuh anak kecil benci mereka yang berbeda. Kebencian itu diwariskan dan diajarkan, bukan dilahirkan dan diciptakan oleh Tuhan dan ibu kita. Karena itu kemudian, padahal itu ada gen toleransi di dalam tubuh kita. Nah, ketika di-trigger kemudian muncul intoleransi. Belakangan kemudian baru ketika saya kenal dengan secara berdaulat, kenal sendiri di sekolah dengan satu teman saya namanya Hendra, itu orang Katolik, dan agak aneh bagi saya orang Katolik kok baik gitu. Saya kira yang baik cuman orang Islam waktu itu. Maka kemudian toleransi tumbuh dan akhirnya kemudian filsafat saya kira berperan besar dalam memberikan nuansa kepada saya untuk menjadi pribadi yang toleran, karena intoleransi bagi saya
itu sesuatu yang bukan hanya tidak sesuai dengan nilai agama, tapi tidak sesuai dengan nilai akal sehat. Satu pelajaran yang aku sangat tertarik dari seorang Habib Ja'far, bahkan dari toleransi itu dimulai dari rumah, didikan dari orang tua, didikan dari rumah. Tetapi meskipun demikian, keluar ketemu orang pun itu bisa men-trigger seorang untuk bersikap sebaliknya. Sehingga kita harus bertemu orang lain lagi dalam percakapan yang bisa mengembalikan bahwa toleransi itu adalah bagian dari bagaimana kita menjadi seorang yang beriman. Iya. Dan yang kedua menurutku juga Beb, yang menarik dari Habib Ja'far adalah bagaimana kemudian Habib Ja'far ini menjadi seorang pribadi yang menjadikan agama itu tidak perlu terlalu berat gitu. Betul. Nggak perlu terlalu serius seolah-olah paling tahu agama. Bahwa agama juga bisa dibawa secara ringan, santai, humanis tanpa kehilangan esensinya. Iya. Nah, apa pengalaman, apa titik poin Habib bisa jadi kayak begini? Iya. Pinter, kocak, tapi nggak kehilangan substansi.